selama 2 hari, tepatnya dari tanggal 14 sampai 15 Oktober 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil 98 calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Menurut petinggi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, pemanggilan masih akan terus berlanjut mengingat belum ada kader PDIP yang dipanggil oleh Prabowo. Bahkan PKS sebagai partai pengusung dan pendukung juga baru merekomendasikan satu calon menteri non-kader, yakni Guru Besar ITB Yasirli. Sedang Partai Nasdem sama sekali tidak mengirimkan calon menteri. Dengan demikian terbuka peluang Kabinet Prabowo akan berisi 100 orang yang terdiri dari menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Sejauh ini, kader-kader Partai Gerindra dan Partai Golkar mendominasi calon menteri dan calon wakil menteri. Partai Gerindra memiliki 6 calon menteri yang dipanggil pada 14 Oktober 2024, sedang Golkar menjadi parpol terbanyak yang memiliki calon menteri, yakni sebanyak 8 orang. Namun, calon menteri atau wamen atau kepala badan dari Gerindra jauh lebih banyak daripada Golkar. Partai besutan Prabowo tersebut memiliki 8 calon wamen, sedangkan Golkar hanya 3. Itu artinya ada 14 kader Gerindra dan 11 kader Partai Golkar yang bakal masuk kabinet Prabowo Gibran. Sementara Partai Demokrat yang juga menjadi bagian Koalisi Indonesia Maju atau KIM hanya kebagian 3 calon menteri dan 1 calon wamen. Partai Amanat Nasional atau PAN memiliki 2 calon menteri dan 2 calon wamen. Sedang Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang tidak lolos ke Senayan tetap mendapat jatah 1 calon menteri dan 2 calon wamen. Demikian juga Partai Gelora mendapat jatah 2 calon wamen, Partai Prima 1 calon wamen, dan Partai Garuda 1 calon wamen. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang bukan bagian dari KIM turut mendapat jatah 2 calon menteri dan 1 calon wamen. Sedang Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP mendapat 1 calon wamen atau kepala badan. Sebenarnya sinyal kabinet gemuk sudah diprediksi setelah DPR mengesahkan revisi undang-undang tentang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Poin penting dari revisi undang-undang Kementerian Negara adalah diberikannya kebebasan penuh kepada Presiden untuk pembentukan kementerian sesuai kebutuhan alias tanpa batas. Padahal dalam undang-undang sebelumnya, tepatnya pada pasal 15, jumlahnya dibatasi, yakni paling banyak 34 kementerian. Penyebab gemuknya Kabinet Prabowo Gibran diduga akibat kuatnya cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Bahkan Prabowo sowan ke kediaman Jokowi di Solo sebelum memfinalisasi calon pembantunya. Prabowo juga harus mengakomodir hasrat berkuasa partai-partai pengusung dan pendukung serta relawan yang telah berkeringat seperti Raffi Ahmad, Gus Miftah, hingga Immanuel Ebenezer. Bukan hanya kementerian yang berlipat, Prabowo diprediksi juga akan membentuk angkatan keempat, yakni Matra Siber atau Internet. Salah satu pendukung pembentukan angkatan keempat adalah Bambang Susatyo atau Bamsud. Menurut Bamsud, dunia sudah memasuki era operasi militer melalui internet yang biasa disebut Internet of Military Things atau Internet of Battlefield. Ini operasi militer makin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Oleh karenanya, menurut Bambang Susatyo, pembentukan angkatan siber melengkapi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sangat penting. Terlebih posisi geopolitik Indonesia yang tergolong sangat rawan karena berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris, yakni Malaysia, Singapura, dan Australia. Sebenarnya tidak ada masalah dengan penambahan kementerian, jumlah menteri, dan kepala badan, bahkan pembentukan angkatan keempat atau angkatan cyber. Persoalannya, tepatkah negara menghambur-hamburkan uang di tengah kondisi yang sangat sulit seperti saat ini? Bukan hanya turunnya daya beli masyarakat yang ditandai dengan terjadinya deflasi selama 5 bulan berturut-turut,
Angka pengangguran generasi muda dan kaum terdidik sangat tinggi. Menggemanya tagar depresi di media sosial jangan dianggap angin lalu karena ini menyangkut masa depan bangsa. Pembentukan kementerian, badan, atau angkatan baru tentu membutuhkan fasilitas dan dana operasional yang sangat besar, sementara kerjanya belum tentu maksimal. Dipecahnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif, apakah akan maksimal menggenjot pendapatan negara dari sektor pariwisata dan industri kreatif? Kalau hasilnya sama saja, bukankah keduanya lebih baik digabung karena memang saling terkait? Pada akhirnya semua terserah kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang. Itu adalah hak prerogatif Presiden. Semoga saja Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka dapat mewujudkan semua janji politiknya, termasuk makan siang gratis dan janji-janji politik lainnya. Tidak terjebak hanya membangun legasi dan dinasti politik seperti Mulyono. Tetap semangat.